Halo, kita jumpa lagi. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, hari ini kita mau belajar tentang bangun datar. Kita mau belajar tentang bangun datar. Apa sih bangun datar? Jadi bangun datar adalah bangun yang digambarkan dengan dua dimensi. Ya, jadi dia hanya dua dimensi. Dia tidak memiliki ruangan, dia hanya bentuk gambar saja. Oke, maka dia disebut dua dimensi, disebut bangun datar. Oke, nah bangun datar itu ada banyak sekali. Hari ini kita akan mengenal beberapa jenis bangun datar. Apa saja? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, kalian pasti sering lihat nih. Nah, ada yang namanya persegi. Lalu ada lagi temannya persegi, mirip sama persegi, namanya persegi panjang. Terus apa bedanya persegi dan persegi panjang? Nanti kita pelajari ya apa bedanya. Oke, sebelum pelajari tentang itu kita lihat lagi ada apa lagi sih bangun datar yang lain. Bangun datar yang lain ada nih yang namanya layang-layang. Ayo, pernah main layang-layang? Nah, layang-layang ini juga termasuk bentuk bangun datar ya. Lalu ada lagi bangun datar yang namanya belah ketupat. Nih, namanya belah ketupat nih. Lalu ada trapesium. Nih, namanya trapesium. Ada lagi yang namanya jajar genjang. Oke. Ada lagi segitiga. Nah, ini segitiga. Ada lagi yang namanya segi lima. Ada lagi yang namanya segi enam. Apa sih bedanya segitiga, segi lima, dan segi enam? Nanti kita pelajari. Apa bedanya? Oke, sebelum kita mempelajari yang tadi-tadi itu, persegi dan persegi panjang, segitiga, segi lima, dan segi enam, kita pelajari dulu bagian-bagian dari bangun datar. Nih, perhatikan ke sini. Yang pertama, ada yang disebut dengan titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut adalah titik pertemuan dua garis. Kamu lihat nih, garis ini dan garis ini, dia bertemu di titik ini kan? Nah, titik pertemuannya ini yang disebut dengan titik sudut. Oke? Apa bedanya dengan sudut? Kalau sudut itu areanya nih, area yang di dalam sini. Area dari hasil pertemuan dua garis. Jadi garis ini dan garis ini bertemu, area di dalamnya ini yang disebut dengan sudut. Jadi jangan tertukar ya antara sudut dan titik sudut. Setelah sudut dan titik sudut, ada yang terakhir nih, yang garis-garis ini. Garis ini disebut dengan ruas garis. Atau pada bangun datar, nama lain dari ruas garis adalah sisi. Apa? Sisi. Jadi sisi dan ruas garis adalah sama. Ya, sama nih, sama-sama garis ini. Ruas garis atau sisi namanya. Oke, sekarang kalau kita lihat di bentuk bangun datarnya, yang mana sih sisi, yang mana sih sudut, yang mana sih titik sudut? Nih, kita lihat gambar layang-layang. Mana sisinya? Nih, sisinya nih, yang pinggir-pinggir nih, garis-garisnya ini, batas-batasnya. Nah, ini yang disebut dengan sisi atau ruas garis. Oke, lalu sudutnya mana? Nih, yang sudah Miss kasih tanda lengkung-lengkung ini sudutnya. Lihat, karena dia kan hasil pertemuan dua garis nih. Lalu area di dalamnya ini yang disebut dengan sudut. Lalu titik sudutnya mana? Nih, titik sudut nih. Ujung-ujungnya. Ujung titik-titik pertemuan dua garisnya ini yang disebut dengan titik sudut. Kita bisa hitung. Bangun layang-layang punya berapa sisi sih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Punya berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Punya berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4. Jadi bangun layang-layang punya 4 sisi, punya 4 sudut, punya 4 titik sudut. Nah, untuk bangun-bangun yang lain, nanti silahkan kamu cek ya, berapa jumlah sisinya, berapa jumlah sudutnya, berapa jumlah titik sudutnya. Oke, sekarang kita mau pelajari yang tadi. Kenapa sih dia disebut segitiga? Kenapa sih dia disebut segi lima? Kenapa sih dia disebut segi enam? Oke, kita mau pelajari. Pertama segitiga. Kenapa dia disebut segitiga?
kamu hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3. Dia punya berapa sisi? 3. Karena dia punya 3 sisi, maka dia disebut dengan segitiga. Kenapa dia disebut dengan segi 5? Karena dia punya 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Dia punya 5 sisi, maka dia disebut segi 5. Kenapa dia disebut segi 6? Karena dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 sisi, maka dia disebut segi 6. Ngerti ya? Sampai sini kenapa dia disebut segitiga, segi 5, dan segi 6. Begitu juga dengan tadi tuh, yang persegi atau persegi panjang. Dia disebut juga segi 4. Kenapa? Karena jumlah sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, sekarang lanjut. Apa sih bedanya persegi dengan persegi panjang? Apa bedanya? Sekarang kamu perhatikan dulu yang persegi. Dia punya berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sisi pada persegi semua panjangnya sama. Jadi kalau kamu menggambar persegi, kalau sisi atasnya 5 cm, maka kanan juga harus 5 cm, kiri juga harus 5 cm, bawah juga harus 5 cm. 4 sisinya semua harus sama panjang, maka dia disebut persegi. Lalu untuk persegi panjang, dia tidak semuanya sama. Yang sama adalah sisi-sisi yang berhadapan. Maksudnya gimana? Lihat, sisi atas dengan sisi bawah itu panjangnya sama. Sisi kanan dengan sisi kiri itu panjangnya sama. Maka dia disebut dengan persegi panjang. Jadi dia punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Jadi kalau kamu gambar persegi panjang, misalkan sisi yang bagian atas dan bawah panjangnya sama-sama 5 cm. Tapi sisi yang kanan dan kiri panjangnya sama-sama 3 cm. Jadi atas dan kanan beda, tapi atas dan bawah sama. Kanan dan bawah beda, tapi kanan dan kiri sama. Jadi itu ya anak-anak bedanya persegi dengan persegi panjang. Oke, materi bangun datar hari ini cukup sekian. Selamat belajar, pelajari lagi supaya kalian tambah paham. Bye-bye!